wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Yang terhormat Bapak Mudianto, PDMSI selaku Kepala. Kemudian Ibu Nafisatun Zahra selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Celuak, dan Bapak Ibu CGP maupun guru yang sudah mau dan Ibu CGP maupun guru yang sudah dalam diseminasi budaya positif dari saya Mulinata CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pati. Mohon maaf karena waktu diseminasinya malam hari dan mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan berlama-lama. Pada kali ini sesuai dengan presentasi diseminasi budaya positif modul 1.4. Izin share screen nggih Bapak Ibu. Nggih, saya lanjutkan saja nggih untuk mempersingkat waktu. Sudah saya. Dia bisa Bu. Diseminasi modul 1. Budaya positif. Perkenalkan budaya positif. Mulinatu Sadar SPD Angkatan 8 Kabupaten Pati. Sebelum mulai ke materi, saya sekalian untuk breaking Mbak gambar. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Jawabannya Ibu sekalian. Di sini kita rangkai menjadi dua kata. Ada gambar seorang guru, ada gambar seorang perempuan guru, dan yang sebesarnya perempuan, dan seperti gambar listrik, kemudian ada yang bisa jawab, monggo silahkan. Gimana Bu Lina? Kalau di tempat saya maaf kurang jelas karena sinyal mungkin ya Bu. Hilang Bu. Hilang. Ini kira-kira jawabannya apa Pak Ibu? Ada gambar seorang perempuan, kemudian ada gambar aliran listrik atau petir, dan gambar tanda plus. Putus-putus nggih. Kalau di tempat saya. Sinyal tidak mendukung itu. Saya lanjutkan saja nggih. Jawabannya adalah budaya positif. Nah, kemudian S-breaking kedua. Kira-kira ada yang menjawab? Monggo Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab supaya bisa menggeser satu buah korek api untuk jawaban yang benar.
korek api saja, ke sini. kita tarik ke sini. Nah, ini sudah menjadi 4 tambah 2 sama dengan 2 sama dengan 6. Terima kasih untuk waktunya. Setelah SPP kita menuju ke acara inti, yaitu tujuan aksi nyata. Aksi nyata kali ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, budaya positif menunjukkan budaya positif di sekolah dengan meyakini kebijakan universal. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seorang petani atau tukang kebun, anak-anaknya atau murid baratnya jagung bulir yang ditanam. Bila biji jagung dengan mendapatkan sinar matahari dengan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung tersebut kurang baik atau kurang kualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Sebaliknya, meskipun biji jagung tersebut berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak ada pengairan, tidak ada cahaya, atau di tangan yang salah, maka biji jagung itu tumbuh namun tidak akan optimal. Nah, dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang artinya peran guru sebagai pamong adalah memberi tuntutan dan arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai guru kita sebagai guru harus menjadi seorang petani, yaitu merawat murid-murid kita dengan menggunakan contoh-contoh yang baik, pembiasaan yang baik di sekolah, praktek dan nilai-nilai kebajikan dari kita yang bisa dicontoh dari anak. Konsep kali ini yaitu membahas apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran pada paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan atau psikologi yang terwujudnya profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Sini dijelaskan bahwa ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan yang membuat ketiga, rasa bersalah, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa Dan yang terakhir, berhak ilusi memaksa. bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ilusi-ilusi ini, dijelaskan lewat beberapa yang telah dirangkum dalam modul 1 pada dasarnya yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Guru sedang mengontrol perilaku Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku yang terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya saat bentuk kontrol dikontrol. guru menjadi kebutuhan dasar Saat bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang murid tersebut, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang kedua yaitu penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, kemudian ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini ada poin ini adalah yang sering kali kita lakukan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga kerap kita lakukan tanpa disadari dan juga sering saya lakukan juga tanpa disadari bahwa sering memaksa anak-anak di kelas atau di sekolahan melakukan sesuatu. Kemudian, apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kata disiplin dimaknai menjadi kepatuhan. Disiplin diri merupakan cara kita mengontrol diri. Disiplin diri merupakan cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai sebagai tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita sudah pelajari bersama bahwa kebutuhan dasar manusia ada lima pada kenyataannya setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia karena manusia tersebut berbeda. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi
yaitu kebutuhan bertahan hidup, sayang dan rasa diterima, sayang bisa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Teori motivasi perilaku manusia dari Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu teori yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat motivasi perilaku yang terendah, di mana perilakunya untuk menghindari hukuman, yaitu ketidaknyamanan itu apa yang bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya sedang menghadapi permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Kemudian teori yang kedua yaitu tentang mendapatkan imbalan. Motivasi yang kedua dari perilaku manusia, satu tingkat di atas dari mendapatkan untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu mendapatkan imbalan. Mereka melakukan sesuatu hanya mendapatkan pengakuan atau imbalan. Motivasi ini kerap kali disebut dengan motivasi eksternal. Yang terakhir yaitu motivasi mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini juga termasuk dalam perilaku internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Jadi keinginan itu timbul di dalam perilaku manusia yang kerap disebut dengan motivasi internal. Kemudian pemahaman satu titik yang selanjutnya yaitu restitusi dan posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum kita lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ada beberapa implementasi di sini. Contoh. Kira-kira Bapak Ibu sekalian mohon pendapatnya. Dalam buku saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman atau sanksi. Monggo, silakan.
Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Gimana Bu, mohon diulang. Termasuk hukum. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya mencatat 100 kali di dalam buku termasuk hukuman atau sanksi ya. Cuma atau sanksi. Hukuman Bu. Maaf putus-putus Bu, tulisannya juga tidak jelas sampai sini. Oh gitu. Ya, putus-putus nggih, ya. jaringan nggih. Putus-putus nggih, jaringan nggih. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku termasuk mencatat 100 kali di dalam buku termasuk dalam hukuman. Nah, ini hukuman. adalah perbedaan. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, sanksi atau konsekuensi. Dan sanksi atau konsekuensi. Berdasarkan bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukuman itu bersifat dari pihak guru yang memberikan, hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan konsekuensi sudah terencana, disetujui dan dibahas oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak murid. Konsekuensi akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Nah, ada satu kasus Ibu Anas kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-murid tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Bu Anas ini menenangkan murid-murid dengan mengiming-imingi membuat bintang. Stiker. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi? Antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut. Dan berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Nah, masalah muncul ketika Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Kemudian Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, mohon pendapatnya. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada sebelumnya, kira-kira murid-murid itu motivasinya internal atau eksternal nggih Bapak Ibu? Motivasi Bu. Motivasi internal atau eksternal Pak Zam? Masih eksternal Pak Zam. Eksternal Bu. Betul, eksternal. Kenapa Bu kok eksternal? Dari luar, dari gurunya. Ya. Karena tidak berasal dari anak itu sendiri, Bu. Betul. Dari luar, Bu. Betul. Mendapat bintang dari orang lain, dari gurunya. Karena ingin mendapatkan bintang dari orang lain, yaitu dari Bu Anas. Bukan karena keinginan dari dalam mereka untuk
untuk tertib. Kemudian posisi kontrol. Kemudian posisi selanjutnya yaitu posisi kontrol. Mengemukakan bahwa guru Diana Goslan mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu rasa bersalah, hukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, seperti patuhi aturan saya, seperti patuhi aturan saya, dan atau kamu selalu satu salah. Nah, itu termasuk selalu satu salah. Nah, itu termasuk hukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.4. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali dengan kamu? Bapak harus memberitahu kamu, yaitu biasanya guru bersuara lebih lembut membuat dan yang diajak bicara yaitu murid, dan diajak bicara membuat orang lain merasa tidak nyaman, membuat mereka bersalah, rendah diri. Di Di posisi ini murid memiliki penilaian diri tidak merasa berharga dan telah mengecewakan orang-orang. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti mengontrol murid melalui persuasi. Di posisi teman ini menggunakan guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk ayolah, bantulah demi Bapak ya, seperti kata-kata seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan kecewa. Atau istilahnya seperti ini, jika kita terlalu marah pada mereka akan merasa kecewa. Mereka akan posisi kontrol teman. Itu posisi yang keempat yaitu pemantau. Keempat yaitu pada saat kita mengawasi, memantau, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi hubungan pribadi kita dengan murid, memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti aturannya apa ya? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Seperti itu. Ini juga kerap kita lakukan. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manajer akan bertanya seperti ini. Apa ya yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apakah rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini posisi manajer adalah posisi di mana diharapkan bisa dilakukan oleh guru, yaitu mengajak atau mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian keyakinan kelas
Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di kelas atau di sekolah ini berasal dari keyakinan kelas. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini secara sekilas saja. Kemarin kita baru saja mengawali tahun ajaran 2023-2024. Kita pun sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas dalam kelas, yaitu menyepakati bersama dengan murid ide, gagasan, kemudian melakukan diskusi apa yang menjadi kesepakatan kelas kita selama 1 tahun mendatang. Nah, hasil diskusi tersebut kemudian bisa dirancang menjadi satu poster dan ditempel di tempat yang terlihat. Nah, bahkan ada beberapa Bapak Ibu guru yang membuat poster kemudian ditandatangani oleh seluruh murid yang ada di kelas. Dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Diane Goosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Ada tiga tahapan, yaitu menstabilkan tindakan, validasi tindakan yang salah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, kita semua pada teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pada poin validasi tindakan yang salah, teori kontrol yang digunakan yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan, teori kontrol yang digunakan kita memiliki motivasi dikenal dengan dalam diri kita yang dikenal dengan motivasi internal. Pada tahapan menstabilkan tindakan bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian pada tahapan menstabilkan tindakan, ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan. Seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Ada manusia yang sempurna. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan lain-lain yang bisa untuk menstabilkan tindakan murid. Kemudian Kemudian yang kedua yaitu validasi. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa melihat cara paling efektif untuk kebutuhan tersebut. Pada validasi tindakan ini bisa menggunakan kalimat seperti ini dengan nada yang tidak menghakimi atau memvalidasi.
Seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari yang ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa berbuat seperti itu. Alasan mengapa itu. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan. Pada teori kontrol terakhir segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang digunakan yaitu berdasarkan motivasi internal. Ketika identitas sukses telah dicapai pada langkah 1, tingkah laku yang telah divalidasi, tingkah akan siap maka anak akan siap nilai-nilai yang dia percaya menjadi orang yang dia inginkan dan pindah menjadi orang yang diinginkan. Beberapa kalimat seperti ini. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kira-kira apa keyakinan kita? Kamu jadi orang seperti apa? Dan lain-lain. Nah, itu adalah hasil pemahaman saya tentang modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi ini. Silakan apabila ada yang perlu ditanyakan. Monggo silakan, apa ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Bu Niken. Ya, Bu Niken dulu nggih. Baik, terima kasih Bu Rina, paparan yang sangat luar biasa, menambah wawasan saya mengenai budaya segitiga restitusi nggih, Bu? Nggih. Keyakinan kelas Bu, keyakinan kelas. Seandainya jika seorang murid mendapatkan sebuah permasalahan dan sudah melaksanakan keyakinan kelas, terus seandainya kalau keyakinan kelas tersebut, permasalahan tersebut tidak tertera atau tidak tertulis dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas tersebut, bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian masalahnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Langsung saya lagi nggih. Apabila Bu, ketika murid dan belum melakukan di dalam keyakinan atau kesepakatan kelas, apa langkah kita begitu nggih. Nah, saran saya yaitu langkah segitiga restitusi, yaitu melakukan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu melakukan identitas, kemudian memvalidasi masalah dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini nanti murid bisa diarahkan untuk membahas bersama teman-temannya atau berdiskusi bersama teman-temannya dengan apa konsekuensi dari permasalahan yang tadi. Seperti itu. Jadi kita selesaikan dulu dengan segitiga restitusi. Dan pada tahap menanyakan keyakinan, murid kita arahkan untuk diskusi bersama teman-teman dengan kita sebagai fasilitator. Tahapan apabila apa yang
akan didapat atau apabila konsekuensi melakukan didapat kesalahan atau apabila pelanggaran yang tidak tercantum di dalam kesepakatan tersebut. Itu Puniken. Itu Puniken. Baik, terima kasih Pulina jawaban yang luar biasa. Semoga bisa saya terapkan ke murid saya nggih. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo silakan Bu Ida untuk pertanyaan selanjutnya. Bu Ida, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bu Lina. Dari paparan yang telah disampaikan tadi luar biasa sekali Bu Lina. Apa yang sudah disampaikan tadi membuat saya menjadi semakin jelas bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kami. Namun yang perlu saya tanyakan menyambung dari apa yang sudah disampaikan Ibu Niken, saya menambahkan saja apakah tahapan segitiga restitusi yang kita laksanakan kepada murid kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu harus kita lakukan 3 tahapan itu Bu, ataukah mungkin bisa kita lakukan 2 saja atau 1 saja atau bagaimana? Demikian yang ingin saya tanyakan Bu Lina, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Ida. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Ida. Apabila dari 3 tahapan tersebut seperti kita lakukan, seperti kita meniadakan menstabilkan identitas, maka ada ketimpangan pada ada ketimpangan merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Atau kita menghilangkan yang validasi salah, yang validasi tahapannya kedua, validasi bersalah. Nah, murid apabila bersalah dari menstabilkan identitas langsung menanyakan keyakinan, ada ketimpangan yaitu seperti ini. Ketimpangan yaitu mereka melupakan tujuan. Seperti ini. Mereka belum memenuhi kebutuhan seperti dasar mereka. Mereka mendasari sebuah tindakan kebutuhan dasar yang mendasarkan belum mereka lakukan. Mereka masih menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu benar untuk mereka. Jadi apabila ketiga tahapan itu tidak akan ada ketimpangan, umpama menstabilkan identitas langsung keyakinan, akan ada satu tahapan yaitu cara berpikir mereka belum seperti itu, yaitu menumbuhkan kebutuhan dasar mereka seperti kebutuhan dasar untuk dihargai dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila jawabannya ada yang kurang, bisa ditambahkan sama yang lain sebagai bentuk umpan balik atau refleksi. Bagaimana Bu Ida, ada tambahan? Jawaban saya? Ya, terima kasih Bu Lina atas jawabannya. Saya menjadi lebih paham mengenai proses dari segitiga restitusi yang memang betul-betul harus kita laksanakan 3 tahapan Bu, sehingga nanti motif intrinsik yang ada pada diri anak akan betul-betul muncul dengan sendirinya, dan mudah-mudahan saya bisa semangat untuk melaksanakan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang ada di sekolah saya. Terima kasih Bu Lina, sangat menginspirasi sekali penerapan budaya positif yang disampaikan Bu Lina pada malam hari ini. Terima kasih Bu Lina. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yaitu umpan balik dari Bapak Ibu sekalian, ada yang
mewakili untuk Pak umpan Isria, balik ada yang mewakili untuk umpan balik pada presentasi hari ini. Untuk umpan balik. Monggo. Atau nanti umpan baliknya saya share lewat grup saja nggih. WA grup saja nggih. Terima kasih dari Iya, saya. Bu. Terima kasih, Dita. Kita cukupkan presentasi hari ini. Kita cukupkan presentasi hari ini. Kesalahan dalam tutur kata saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang terakhir silahkan open kamera untuk kita ambil dokumentasi. Monggo kamera semuanya. Apa sinyal saya ya? Monggo Bu Harti dan kami audit Terima kasih Bapak kalian atas partisipasinya. Salam, itu Bu. Selamat istirahat. Mohon maaf mengganggu istirahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Kasus 1. Bu Lina mendengar laporan bahwa Anggi telah menyobek buku kepunyaan Putri. Karena kejadian tersebut, Putri menangis dan tidak mau duduk sebangku dengan Anggi. Untuk menyelesaikan masalah, Bu Lina pun memanggil Anggi dan melakukan penyelesaian secara restitusi. Permisi, Bu. Silakan masuk. Silakan duduk, Anggi. Anggi, kamu tahu kenapa Bu Lina memanggilmu kemari? Iya, Bu. Kira-kira kenapa, Anggi? Karena tadi saya merobek buku Putri, Bu, hingga dia menangis. Menurutmu perbuatan seperti itu benar apa salah? Salah, Bu. Kamu pasti punya alasan berbuat seperti itu. Coba kamu ceritakan, kenapa kamu berbuat seperti itu, Anggi? Karena Putri sejak pagi mengajak saya, Bu. Saking kesalnya, saya mengambil buku Putri dan menyobeknya. Apa kira-kira rencanamu untuk memperbaiki hubunganmu dengan Putri, Anggi? Saya akan mendatangi Putri untuk minta maaf, Bu, karena telah emosi. Kamu telah paham apa yang kamu lakukan itu salah dan mau memperbaikinya. Sekarang kembalilah ke dalam kelas dan temuilah Putri. Saling meminta maaflah. Sebelum ke kelas, Bu Lina ingin bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Perasaan saya sekarang lega, Bu. Baik, Bu, jika begitu saya kembali ke kelas. Permisi, Bu. Kasus 2. Pagi itu kelas dikejutkan oleh Anggi yang tiba-tiba berteriak histeris. Selain berteriak, dia juga memaki-maki Aldo. Hal itu diakibatkan Aldo menjabak rambut Anggi karena ia tidak mau memberi contekan. Untuk menyelesaikan masalah, mari kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Permisi, Bu. Ya, Anggi, silakan duduk. Baik, Bu. Anggi, Bu Lina boleh bertanya? Iya, Bu. Kenapa tadi pagi kamu berteriak-teriak dan memaki Aldo? Karena saya tadi marah, Bu. Kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan itu salah? Salah, Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa berbuat seperti itu. Coba kamu ceritakan, apa alasanmu, Anggi? Karena saya tidak mau memberikan contekan kepada Aldo, Bu. Kemudian dia menjambak rambut saya. Saya merasa kesakitan dan terganggu sehingga saya berteriak dan memaki dia. Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hubunganmu dengan Aldo? Saya akan meminta maaf, Bu, karena telah emosi dan akan berdiskusi dengan teman sekelas tentang poin saling menghargai dan menghormati. Baik, Anggi, sekarang kamu telah paham bahwa apa yang kamu lakukan adalah salah. Sekarang temuilah Aldo dan saling meminta maaflah. Aldo pun sudah Bu Lina panggil. Nah, sekarang Bu Lina mau bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Perasaan saya sekarang lega, Bu. Baik, Bu, jika begitu saya kembali ke kelas. Baik, Anggi. Ya. Saya Anggi, siswa SMP Negeri 1 Jeluang. Saya telah melakukan praktek segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi sangat senang dan lega. Terima kasih.